Pernah kepikiran nggak sih apa yang terjadi setelah sebuah pertempuran itu dimenangkan? Bukan soal heroiknya ya, tapi soal sesuatu yang manusiawi banget. Pembagian harta rampasan. Nah, inilah inti dari surah Al-Anfal, surat ke-8 dalam Al-Quran, yang namanya sendiri berarti harta rampasan perang. Yuk kita selami bareng-bareng gimana sebuah sengketa material bisa jadi pelajaran spiritual yang begitu mendalam. Coba bayangin deh tegangnya. Kemenangan baru aja diraih, euforianya masih kerasa banget. Tiba-tiba muncul perselisihan panas di antara para pejuang. Bukan soal strategi, tapi soal siapa dapat apa. Nah, pertanyaan inilah yang jadi pemicu turunnya wahyu yang bakal kita bedah sekarang. Oke, untuk memahaminya, kita akan mulai dari akarnya dulu, yaitu sengketa harta itu sendiri. Terus, kita akan dibawa ke medan perang Badar yang jadi latar belakang semua ini. Dari sana, kita bakal lihat kualitas seperti apa sih yang dibutuhkan seorang mukmin sejati, gimana campur tangan ilahi digambarkan, dan akhirnya, gimana semua ini ngebentuk sebuah cetak biru untuk sebuah komunitas. Bagian pertama, sengketa harta karun. Mari kita balik lagi ke momen pemicunya. Ayat pertama ini langsung turun tangan menengahi perdebatan. Tapi jawabannya, wah ini di luar dugaan. Bukannya ngasih rumus pembagian, wahyu ini justru mengalihkan fokus total. Dikatakan kalau harta rampasan itu milik Allah dan Rasul. Intinya apa? Kalian lagi meributkan hal yang salah, yang jauh lebih penting itu memperbaiki hubungan di antara kalian dan menjaga takwa. Ini fondasi yang mengubah seluruh cara pandang. Sekarang yuk kita masuk ke latar belakangnya. Ini bukan sekedar pertempuran biasa. Ini adalah ujian sesungguhnya di Perang Badar. Ini tuh gambaran psikologis yang jujur banget dan manusiawi. Al-Quran nggak menggambarkan para sahabat sebagai manusia super tanpa rasa takut loh. Sebaliknya, ayat ini nunjukin adanya keraguan yang nyata, seolah-olah mereka dihalau menuju kematian. Mereka dihadapkan pada sebuah konfrontasi besar yang sejujurnya nggak mereka harapkan. Dilema mereka tergambar jelas di sini nih. Di depan mata ada dua target, kafilah dagang yang kaya tapi lemah, atau pasukan bersenjata yang tangguh. Secara naluri ya banyak yang milih jalan yang lebih gampang, yaitu kafilah dagang. Tapi, kehendak Tuhan punya rencana lain, konfrontasi langsung. Tujuannya bukan cuma harta, tapi untuk menegakkan kebenaran. Disinilah kita lihat adanya benturan antara keinginan manusiawi dan rencana ilahi. Ternyata, menghadapi musuh di luar itu butuh kekuatan dari dalam. Surat ini kemudian beralih dari medan perang fisik ke medan perang batin. Apa aja sih kualitas seorang mukmin sejati itu? Jadi, apa sebenarnya definisi mukmin sejati menurut surah ini? Jawabannya tuh sangat praktis. Iman itu bukan cuma perasaan di dalam hati, tapi sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan lewat tindakan yang nyata. Nah, ini dia 5 pilar karakternya. Dimulai dari hati yang bergetar saat nama Allah disebut. Ini koneksi emosional, terus iman yang terus tumbuh, bukan statis, lalu tawakal atau kepercayaan penuh pada rencananya. Dan ini semua diwujudkan dalam 2 tindakan konkret. Disiplin sholat yang sifatnya vertikal dan kedermawanan yang horizontal ke sesama. Ini kayak satu paket lengkap antara spiritualitas dan aksi sosial. Dengan kualitas yang kayak gitu, gimana mereka dibantu dalam pertempuran? Nah, bagian keempat ini membawa kita ke momen puncaknya, intervensi ilahi. Sebagai jawaban atas doa mereka, teks ini nyebutin janji bantuan yang dramatis banget. 1000 malaikat datang berturut-turut untuk ngasih dukungan. Coba bayangin deh kekuatan psikologis yang didapat dari janji kayak gini di tengah-tengah pertempuran. Tapi perhatiin deh detail penting ini. Ayatnya negasin kalau malaikat itu fungsinya sebagai kabar gembira dan penentram hati. Mereka itu penopang moral. Namun kemenangan itu sendiri hanya datang dari Allah. Ini penegasan teologis yang krusial banget. Bantuan bisa datang dalam berbagai bentuk, tapi sumber utama kemenangan dan kekuatan itu tetap cuma satu. Bantuan ilahi itu nggak cuma berbentuk pasukan malaikat loh. Teks ini juga menggambarkan intervensi yang lebih halus, tapi nggak kalah penting. Rasa kantuk yang menenangkan dikirim untuk meredakan kecemasan. Hujan turun bukan cuma buat menyucikan, tapi juga untuk memadatkan pasir gurun, jadi pijakan pasukan muslim lebih kokoh. Ini benar-benar dukungan total, fisik dan psikologis yang nyiapin mereka dari segala sisi. Akhirnya, semua peristiwa ini mengerucut jadi sebuah warisan. Gimana caranya pelajaran dari satu pertempuran bisa jadi cetak biru abadi untuk sebuah komunitas? Yuk kita lihat. Ayat ini mungkin salah satu yang paling radikal dalam surat ini. Bukan kamu yang membunuh, melainkan Allah. Bukan kamu yang melempar, melainkan Allah. Ini adalah penegasan mutlak tentang agensi ilahi.
Setiap usaha manusia, sekecil apapun itu, kayak lemparan kerikil, pada hakikatnya adalah instrumen dari kehendaknya. Ini ngajarin kerendahan hati saat menang dan ketabahan saat kalah. Dari pengalaman Perang Badar, lahirlah aturan perang ini. Coba perhatikan keseimbangannya yang luar biasa. Ada perintah untuk berteguh hati, ini psikologis. Ingat Allah, ini spiritual. Taat, ini organisasional. Jangan berbantah, ini sosial. Dan bersabar, ini emosional. Ini bukan sekedar taktik militer ya. Ini adalah formula komprehensif untuk membangun ketahanan kolektif dalam menghadapi krisis apapun. Dan pada akhirnya, pelajaran dari medan perang itu dibawa pulang untuk membangun masyarakat. Prinsip-prinsip ini menjaga aliansi, saling melindungi, dan tidak pernah mengkhianati amanah menjadi fondasi dari sebuah komunitas yang kuat. Perang hanyalah ujiannya, tujuannya adalah membangun peradaban yang berlandaskan kepercayaan. Jadi, sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Surah Al-Anfal dimulai dengan sengketa harta rampasan, tapi berakhir dengan cetak biru untuk sebuah komunitas yang beriman. Ini mendorong kita untuk bertanya, di luar menang dan kalah, apa sih tujuan sejati dari setiap perjuangan? Teks ini sepertinya menyiratkan bahwa tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan, baik di dunia luar maupun di dalam diri kita sendiri.